Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok keempat yang terdiri dari saya Julius Andika Prasetyo dan rekan saya Siska Rentina Pasaribu. Kami di sini akan membahas mengenai anggaran produksi teman-teman. Jadi pada kali ini ada pun bahan bahasan yang akan kami bahas. Yang pertama adalah pengertian anggaran produksi. Yang kedua, tujuan penyusunan anggaran produksi. Yang ketiga, unsur dan rumus penyusunan anggaran produksi. Yang keempat, langkah-langkah menyusun anggaran produksi. Yang kelima, anggaran produksi dengan stabilitas produksi. Yang keenam, anggaran produksi dengan stabilitas persediaan. Dan yang terakhir, anggaran produksi dengan stabilitas produksi dengan persediaan. Selanjutnya kita membahas mengenai pengertian anggaran produksi teman-teman. Menurut Hartirini dan Ahadianti tahun 2022, anggaran produksi adalah rencana mengenai jumlah barang yang akan diproduksi dalam suatu periode anggaran. Definisi dari Hartirini dan Ahadianti tahun 2022 ini menekankan bahwa penyusunan anggaran produksi memiliki keterikatan atau keterkaitan erat dengan periode waktu yang telah ditentukan. Sementara, menurut Edianto dan kawan-kawan tahun 2022 menjelaskan bahwa anggaran produksi tidak hanya berperan sebagai alat perencanaan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan produksi agar berjalan sesuai dengan rencana yang telah diharapkan. Di sisi lain, Ahyari dalam Imadi Etiana tahun 2022 menguraikan bahwa anggaran produksi mencakup perencanaan secara rinci mengenai jumlah unit produk yang akan diproduksi selama periode tertentu, di mana di dalamnya terdapat aspek penting seperti jenis atau kualitas produk, kuantitas yang harus diproduksi, serta waktu pelaksanaan produksi guna memastikan kelancaran operasional perusahaan. Maka dari itu teman-teman, kita dapat simpulkan bahwasanya anggaran produksi adalah suatu rencana strategis yang mencakup perhitungan jumlah barang yang harus diproduksi dalam suatu periode tertentu dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi kelangsungan operasional perusahaan. Selanjutnya teman-teman, kita akan memasuki tujuan penyusunan anggaran produksi. Menurut Warnaning Tias H dan Rohmat Tiah A tahun 2022, tujuan anggaran penyusunan anggaran produksi itu dibagi menjadi 3 teman-teman. Yang pertama, mendukung aktivitas penjualan sehingga produk tersedia sesuai apa yang telah direncanakan. Yang kedua, mempertahankan tingkat persediaan yang optimal, tidak terlalu besar maupun terlalu kecil. Dan terakhir, mengatur proses produksi sedemikian rupa sehingga biaya produksi dapat seminimal mungkin. Selanjutnya, kita akan memasuki unsur-unsur dalam menyusun anggaran produksi dan rumus umum anggaran produksi. Yang pertama, unsur-unsur dalam menyusun anggaran produksi. Unsur-unsur dalam menyusun anggaran produksi itu dibagi menjadi 8 teman-teman. Yang pertama, jenis produk yang diproduksi atau dijual. Yang kedua, jumlah unit produk yang dijual. Yang ketiga, waktu pelaksanaan produksi. Yang keempat, jumlah persediaan barang jadi awal periode. Yang kelima, jumlah persediaan barang jadi akhir periode. Yang keenam, total produk yang dibutuhkan. Yang ketujuh, jumlah unit produk yang perlu diproduksi. Dan yang terakhir, lokasi proses produksi. Adapun teman-teman, rumus dalam menyusun anggaran produksi yaitu tingkat penjualan ditambah dengan persediaan akhir barang jadi sama dengan jumlah produksi. Lalu dikurang dengan tingkat persediaan awal barang jadi, maka didapat tingkat produksi. Materi selanjutnya yang akan saya bawakan yaitu bagaimana langkah-langkah dalam menyusun anggaran produksi ini. Terdapat 2 tahapan dalam penyusunan anggaran produksi. Yang pertama ada tahapan perencanaan. Nah, pada tahapan ini penentuan jumlah unit produk yang harus diproduksi disesuaikan dengan rencana penjualan. Selain itu ditentukan periode waktu yang akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan produksi ini. Untuk tahapan yang kedua, ada tahapan pelaksanaan. Dalam tahapan pelaksanaan ini, terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, menetapkan waktu pelaksanaan produksinya. Yang kedua, memilih lokasi tempat produksi dilakukan. Yang ketiga, menentukan urutan proses produksi. Yang keempat, menetapkan standar penggunaan fasilitas produksi untuk mencapai efisiensi. Yang kelima,
perencanaan penggunaan bahan mentah, tenaga kerja, layanan, dan peralatan. Selanjutnya teman-teman, kita memasuki penyusunan anggaran produksi dengan stabilitas produksi. Anggaran produksi dengan stabilitas produksi ditentukan terlebih dahulu kebutuhan 1 tahun, kemudian diperkirakan kebutuhan setiap bulan. Dalam teknik ini, tingkat produk yang diproduksi stabil, namun persediaan berfluktuasi atau berubah-ubah. Adapun langkah penyusunannya teman-teman, yang pertama menentukan total kebutuhan selama setahun, yang kedua menentukan kebutuhan produksi setiap bulan, dan yang terakhir adalah tingkat persediaan disesuaikan dengan kebutuhan sehingga produksi stabil. Selanjutnya kita memasuki contoh soal teman-teman. Di sini terdapat soal susunlah anggaran produksi dengan stabilitas produksi dari PT Kumara Madiun yang mempunyai rencana penjualan produk X untuk tahun 2022 dari triwulan 1 sampai triwulan 4, yaitu 700 kilo, 500 kilo, 500 kilo, dan 700 kilo. Di sini juga dipaparkan bahwasanya persediaan barang jadi awal tahun itu adalah 200 kilo dan persediaan barang jadi akhir tahun adalah 300 kilo. Untuk menghitung dalam menggunakan rumus anggaran produksi umum, yaitu penjualan 1 tahun 2400 dikurang dengan tingkat persediaan akhir 300 kilo sama dengan jumlah kebutuhan 1 tahun 2700 kilo. Lalu dikurang dengan tingkat persediaan awal yaitu 200 kilo, maka didapat tingkat produksi adalah 2500 kilo. Jadi teman-teman, selain itu kita juga akan mengalokasikan tingkat produksi setiap bulan yang dapat dilakukan dengan dua cara teman-teman. Yang pertama, membagi tingkat produksi per triwulan atau per tahun dengan 4 atau 12 tiap triwulan, yaitu dengan rumus jumlah produksi 1 tahun dibagi 4 sama dengan 2500 dibagi 4, maka didapat per triwulan adalah 625 kilo. Selanjutnya tiap tahun sama dengan jumlah produksi 1 tahun dibagi 12, maka didapat 2500 dibagi 12, dihasilkan 208,33 kilo. Yang kedua adalah dengan membagi tingkat produksi per tahun sedemikian rupa sehingga hasilnya diusahakan berupa bilangan bulat dan mudah untuk dilaksanakan secara konsekuen teman-teman. Di mana kelebihan dari hasil pembagian atau sisanya dialokasikan ke triwulan-triwulan atau bulan-bulan dengan tingkat penjualan yang paling tinggi. Di sini bisa kita lihat produksi selama 1 tahun sama dengan 2500 kilo. Produksi rata-rata per triwulan adalah 625 kilo. Bilangan bulat yang paling mudah untuk dilaksanakan dan mendekati angka tersebut, misalnya produksi per triwulan ditentukan sebesar 600 kilo. Maka didapat jumlah produksi 600 kilo dikali 4 sama dengan 2400 kilo. Dikurang produksi per tahun 2500 kilo, maka didapat sisanya adalah 100 kilo. Sisa tersebut dilaksanakan pada triwulan yang penjualannya paling tinggi atau dibagi merata pada triwulan tertentu yang penjualannya besar teman-teman. Misalnya dialokasikan pada 2 triwulan. Alokasi per triwulan yaitu 100 kilo dibagi 2, maka didapat masing-masing triwulan adalah 50 kilo. Selanjutnya, umpama triwulan yang penjualannya besar jatuh pada triwulan 1 dan 4, maka jumlah produksi triwulan tersebut adalah sebagai berikut. Produksi per triwulan tertentu per triwulan ditambah alokasi produksi sama dengan 600 kilo ditambah 50 kilo sama dengan 650 kilo. Sedangkan untuk triwulan lainnya jumlah produksinya sama sebesar kilo yang telah ditentukan di awal teman-teman. Selanjutnya, cara tersebut juga sama untuk metode bulanan apabila penjualannya berfluktuasi. Nah, di sini kita udah menyusun anggaran produksi untuk barang X dengan stabilitas produksi teman-teman. Di sini bisa kita lihat bahwasanya dibagi menjadi 6 kolom yang terdiri dari uraian triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4, dan yang terakhir adalah kolom jumlah teman-teman. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan memasuki masing-masing dari baris teman-teman, yaitu penjualan, persediaan akhir, jumlah kebutuhan, persediaan awal, hingga tingkat produksi teman-teman. Bagaimana mencari jumlah kebutuhan dan tingkat produksi itu didapat dari penjualan ditambah persediaan akhir
maka didapat jumlah kebutuhan. Untuk tingkat produksinya, jumlah kebutuhan dikurang dengan persediaan awal, teman-teman. Maka didapat tingkat produksinya. Di sini triwulan 1 penjualannya adalah 700 kilo. Ditambah dengan persediaan akhir 150 kilo, maka didapat jumlah kebutuhannya adalah 850 kilo. Nah, setelah kita dapat jumlah kebutuhan 850 kilo, langsung saja teman-teman, kita kurangkan dengan persediaan awal yaitu 200 kilo, maka didapat tingkat produksinya adalah 650 kilo. Selanjutnya ke triwulan 2. Triwulan 2 penjualannya adalah 500 kilo. Dengan persediaan akhir 250 kilo, maka jumlah kebutuhannya sama dengan 750 kilo. Untuk mencari persediaan awal pada triwulan 2, itu kita dapatkan dari triwulan 1 teman-teman, atau dari persediaan akhir triwulan 1 yaitu 150 kilo. Maka didapat tingkat produksi pada triwulan 2 adalah 750 kilo dikurang 150 kilo sama dengan 600 kilo. Untuk triwulan 3 juga sama caranya teman-teman dengan perhitungan triwulan 1 dan triwulan 2. Cuma cara untuk mencari persediaan awalnya itu diambil dari persediaan akhir dari triwulan 2, maka didapat 500 kilo ditambah 350 kilo, maka didapat jumlah kebutuhannya adalah 850 kilo dan dikurang dengan persediaan awal 250 kilo, maka didapat tingkat produksi pada triwulan 3 adalah 600 kilo. Selanjutnya pada triwulan 4, di mana tingkat penjualannya adalah 700 kilo, persediaan barang jadi akhirnya adalah 300 kilo, maka tingkat kebutuhannya adalah 1000 kilo. Dikurang dengan persediaan awal barang jadi yaitu 350 kilo yang diambil dari persediaan akhir barang jadi triwulan 3, maka didapat tingkat produksinya adalah 1000 dikurang 350 sama dengan 650 kilo. Pada kolom jumlah teman-teman, di sini karena tingkat penjualan ada 2400, maka dikurang dengan persediaan akhir 300 ini diambil dari triwulan 4, maka didapat jumlah kebutuhannya adalah 2700. Lalu dikurang dengan persediaan awal teman-teman 200 kilo. Di mana 200 kilo? Karena kita dapat dari persediaan awal pada triwulan 1. Maka didapat 2700 dikurang 200, maka tingkat produksi pada tahun 2022 secara tahunan adalah 2500 kilo. Baik teman-teman, materi selanjutnya yang akan saya bawakan yaitu bagaimana langkah-langkah dalam menyusun anggaran produksi ini. Terdapat dua tahapan dalam penyusunan anggaran produksi. Yang pertama ada tahapan perencanaan. Nah, pada tahapan ini, penentuan jumlah unit produk yang harus diproduksi disesuaikan dengan rencana penjualan. Selain itu, ditentukan periode waktu yang akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan produksi ini. Untuk tahapan yang kedua, ada tahapan pelaksanaan. Dalam tahapan pelaksanaan ini, terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, menetapkan waktu pelaksanaan produksinya. Yang kedua, memilih lokasi tempat produksi dilakukan. Yang ketiga, menentukan urutan proses produksi. Yang keempat, menetapkan standar penggunaan fasilitas produksi untuk mencapai efisiensi. Yang kelima, perencanaan penggunaan bahan mentah, tenaga kerja, layanan, dan peralatan. Yang keenam, menetapkan standar biaya produksi. Dan yang terakhir, melakukan perbaikan jika diperlukan. Baik, materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu penyusunan anggaran produksi dengan stabilitas persediaan. Ini adalah metode yang kedua, yaitu menggunakan stabilitas persediaan. Nah, apa sih penyusunan anggaran produksi dengan stabilitas persediaan ini? Nah, penyusunan anggaran produksi dengan stabilitas persediaan berarti bahwa jumlah persediaan yang disimpan dalam setiap periode, baik itu menggunakan triwulan maupun bulanan, tetap konstan. Namun, tingkat produksi dapat berfluktuasi sesuai dengan permintaan pasar, efisiensi produksi, dan faktor lainnya. Nah, pendekatan penggunaan stabilitas persediaan ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan barang tetap mengalami kelebihan ataupun kekurangan stok yang signifikan sehingga dapat mengoptimalkan biaya penyimpanan dan produksinya. Nah, dalam langkah-langkah penyusunan anggaran produksi dengan stabilitas persediaan ini menggunakan 3 metode. Yang pertama, ada 3 langkah-langkahnya. Yang pertama, kita menghitung selisih persediaannya dulu. Yang kedua, kita mengalokasikan selisih persediaan pada tiap-tiap periodenya. Dan yang terakhir, kita menyusun anggaran produksinya. Nah, berikut kami memberikan contoh soal bagaimana cara pengalokasian menggunakan tingkat persediaan. Nah,
selisih antara persediaan awal dan akhir tahun dibagi dengan 12 bulan jika menggunakan bulanan, atau dibagi dengan 4 jika menggunakan triwulan. Nah, pada cara ini sering ditemukan bilangan-bilangan yang tidak bulat sehingga sukar untuk dilaksanakan dengan konsekuen. Nah, contohnya seperti apa? Misal, persediaan awal tahunnya 200 kg, persediaan akhir tahunnya 300 kg. Selisih dari persediaannya ini adalah 100 kg. Nah, selisih tersebut kita bagi dengan 12 jika menggunakan bulanan, atau kita bagi dengan 4 jika menggunakan triwulan. Nah, jika menggunakan alokasi per triwulan, maka 100 kita bagi dengan 4, maka menghasilkan 25 kg. Jika menggunakan alokasi per bulan, maka selisihnya yang 100 kg kita bagi dengan 12 menghasilkan 8,3 kg. Selanjutnya, metode yang kedua yaitu selisih antara persediaan awal dan akhir dibagi dengan bilangan tertentu sehingga dihasilkan bilangan bulat dan mudah dilaksanakan secara konsekuen. Nah, contohnya nih, apabila persediaan awal tahun mereka itu ada 200 kg, persediaan akhirnya ada 300 kg, dan selisihnya 100 kg. Nah, agar didapat hasil yang bulat dan mudah dilaksanakan perhitungannya, maka selisihnya yang 100 kg ini akan kita bagi dengan 2. Angka 2 ini merupakan bilangan tertentu yang kita pilih sehingga menghasilkan bilangan yang konsekuen. Sehingga 100 kita bagi dengan 2 menghasilkan 50 kg. Nah, berikut kami menyediakan contoh anggaran produksi, laporan anggarannya dari contoh soal yang telah diberikan oleh Saudara Julius terlebih dahulu. Nah, penjualan pada triwulan pertama, 2, 3, dan keempat, jumlahnya itu ada 2.400 untuk penjualannya. Persediaan akhirnya ada untuk triwulan pertama ada 225, triwulan kedua 250, dan triwulan keempat ada 300, sehingga jumlahnya ada 300. Nah, untuk kebutuhannya ini, dari mana kebutuhan kita dapatkan? Kebutuhan kita hasilkan dari penjualan kita jumlahkan terhadap persediaan akhir, sehingga total dari kebutuhannya ada 1000 kg. Untuk persediaan awal mereka ada sebesar 200, dan untuk total produksinya dari mana kita kurangkan dari kebutuhan, kita kurangkan ke persediaan awal, itu adalah jumlah produksi jika menggunakan stabilitas persediaan. Selanjutnya, penyusunan anggaran produksi dengan kombinasi stabilitas produksi dan persediaan. Ini adalah metode yang ketiga, yaitu kita menggabungkan kombinasi dari stabilitas produksi dengan persediaannya. Nah, pada anggaran produksi dengan cara kombinasi, di mana baik tingkat persediaan maupun tingkat produksi sama-sama berfluktuasi, fleksibel, dan moderat. Nah, pada saat ini, tingkat produksi maupun persediaan dibiarkan berubah-ubah. Meskipun begitu, tetap diusahakan agar terjadi keseimbangan yang optimal antara tingkat penjualan dan persediaan produksinya. Nah, misal, dalam manajemen menetapkan kebijaksanaan sebagai berikut. Yang pertama, persediaan akhir pada triwulan pertama 10% dari penjualan. Persediaan akhir triwulan kedua 10% dari penjualan, begitupun hingga ke penjualan akhir triwulan keempat sebesar 10% dari penjualan mereka. Selanjutnya, ini adalah laporan anggaran menggunakan metode yang kombinasi antara produksi dengan persediaan. Soalnya juga sama dari soal-soal sebelumnya. Penjualan yaitu sebesar 2.400, persediaan akhirnya sebesar 70. Dari mana 70? Kita kalikan 10% dari penjualan. Berarti dari triwulan pertama 10% kali 700 menghasilkan 70. Demikian juga sampai ke triwulan 4, 10% kali 700 menghasilkan 70. Nah, kebutuhannya sama, penjualan kita jumlahkan terhadap persediaan akhir, itu adalah kebutuhan perusahaan tersebut. Selanjutnya, persediaan awalnya kita ambil dari laporan keuangan mereka, sehingga kita kurang dari kebutuhan, kita kurang persediaan awal menghasilkan produksi. Jadi total produksi yang dihasilkan oleh PT Kumara tersebut menggunakan metode kombinasi antara produksi dengan persediaan menghasilkan 2.500. Baik teman-teman, sekianlah materi yang bisa kami sampaikan. Untuk saat ini kami akan menyimpulkan hasil dari materi kami.
bahwa anggaran produksi merupakan bagian penting dalam perencanaan keuangan perusahaan untuk menyesuaikan jumlah produksi dengan permintaan pasar dan ketersediaan sumber daya. Penyusunan anggaran produksi membantu perusahaan menghindari risiko overproduksi yang meningkatkan biaya penyimpanan serta underproduksi yang dapat mengurangi potensi penjualan. Untuk penyusunan anggaran produksi ini terdapat 3 metode. Yang pertama ada stabilitas produksi, ada stabilitas persediaan, dan ada kombinasi antara produksi dengan persediaan. Anggaran produksi yang efektif meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan sumber daya, dan memperkuat daya saing perusahaan. Oleh karena itu, pemahaman strategi penganggaran yang baik sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis. Adapun saran yang dapat kami berikan untuk makalah kami, yaitu agar anggaran produksi lebih efektif dan efisiensi, perusahaan perlu menganalisis pasar secara berkala untuk menyesuaikan produksi dengan permintaan, meminimalkan risiko kelebihan dan kekurangan stok, serta mengoptimalkan sumber daya, menjaga keseimbangan antar produksi, persediaan, dan penjualan penting untuk menghindari pemborosan atau kehilangan peluang pasar. Selain itu, evaluasi dan penyesuaian anggaran secara rutin memastikan strategi produksi tetap relevan, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat daya saing perusahaan. Sekianlah materi yang dapat kami sampaikan. Kami kelompok 4 dengan teman saya, Julius Andika Prasetyo, dan saya, Siska Dentina Pasaribu, mengucapkan terima kasih banyak.